warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di era kehidupan yang terus berkembang dan sangat dinamis, dibutuhkan tuntunan yang mengarahkan dan menyadarkan perilaku manusia untuk lebih dekat dengan Sang Pencipta. Dan ibadahlah solusinya. Lantas apa hakikat ibadah? Pemirsa, di studio telah hadir narasumber yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu pentingnya ibadah dan ketaatan. Ada Ustadz Thalib Manhia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Pecinta Al-Quran Robiatul Adawiyah Provinsi Gorontalo dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hidayah Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ustadz, tema kita pada hari ini menarik nih Ustadz, pentingnya ibadah dan ketaatan. Hakikatnya apa Ustadz? Tafadhol. Pentingnya ibadah dan ketaatan, Masya Allah. Hakikatnya adalah mewujudkan sebagai seorang hamba yang betul-betul sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba Allah itu, kalau kita lihat dari kalimat, dari kata yang dipakai sebagai seorang hamba adalah abdun atau abdah. Kalau abdun laki-laki, kalau perempuan abdah. Nah, ibadah juga diambil dari kata itu. Diambil dari kata itu, artinya setiap segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba yang memposisikan dirinya sebagai orang, sebagai makhluk yang paling rendah di hadapan penciptanya, segala kebaikan yang dilakukan dan dilakukan karena penciptanya sebagai khalik, maka ini adalah bagian daripada bentuk ibadah itu sendiri. Jadi ketika seorang hamba melaksanakan ibadah, maka itu adalah jati diri sebagai seorang hamba. Kalau seorang hamba sudah tidak beribadah atau tidak mau beribadah, dia mau khalik, mau jadi pencipta, kan begitu. Jadi seorang hamba itu mestinya diwujudkan dengan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ibadah. Nah, ibadah ini akan menguatkan posisi sebagai seorang hamba. Bukti sebagai seorang hamba itu dikuatkan oleh bentuk ibadah yang dilakukan. Kalau ada orang yang mengaku hamba dan tidak beribadah, maka sesungguhnya dia menyangkal terhadap posisi dirinya, keadaan dirinya sebagai seorang hamba. Karena hamba itu sejatinya harus menghambakan diri melalui bentuk-bentuk ibadah yang lebih bisa menegaskan bahwa dia adalah seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegaskan dirinya sebagai seorang hamba dalam bentuk ibadah. Dan Masya Allah, ibadah itu tidak terbatas pada ibadah yang kita tahu sekarang, ya. Tidak terbatas pada sholat, tidak terbatas pada puasa, zakat, haji. Ibadah itu adalah segala bentuk kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, yang dilakukannya karena atas dasar perintah atau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Sang Khalik. Harus diniatkan atau tidak Ustadz? Kalau ibadah harus diniatkan. Sebab semua perbuatan atau apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, itu mestinya untuk membedakan mana bentuk ibadah, penghambaan diri kepada Allah dan mana yang bukan, itu tergantung pada niatnya. Jadi harus diniatkan. Diniatkan ikhlas, dijalankan karena Allah. Dan untuk mendapatkan manfaat, dari manfaat itu barangkali lebih menambah lagi kekuatan seorang hamba untuk beribadah, mewujudkan dirinya sebagai seorang hamba dalam ubudiyah, ubudiyatulillah.
Jadi ibadah itu semua bentuk kebaikan yang dilakukan karena Allah. Jadi ibadah dapat disebutkan sebagai ibadah yang sahih, ibadah yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mengikuti atau kalau memenuhi beberapa syaratnya. Syarat daripada ibadah itu yang pertama harus ada niatnya, harus diniatkan. Karena semua pekerjaan kita akan tergantung pada niat. Gitu. Kemudian yang berikutnya harus ada perintah dari Allah. Sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah lalu kita lakukan karena Allah, maka ini bukanlah sesuatu yang diperintahkan, akan menyalahi bentuk daripada ibadah. Siapa yang menyuruh kita beribadah kalau bukan Allah? Seorang hamba disuruh oleh Khalik, pencipta, untuk beribadah. Ibadah ini bentuknya adalah menghambakan, merendahkan diri. Merendahkan diri dan beribadah serta melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Maka dasarnya harus ada perintah. Disuruh sholat, kita sholat. Disuruh zakat, kita zakat. Disuruh puasa, kita puasa. Semua kita lakukan karena Allah. Lalu bagaimana dengan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya ya Ustaz? Kalau sholat, puasa, zakat tadi yang kita ketahui, itu memang ada perintahnya. Memang secara langsung disebutkan secara spesifik sholatnya, secara spesifik puasa dan seterusnya. Tapi kalau kebaikan-kebaikan yang lain, nah kalau yang ini secara umum disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat baiklah ya, wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik, ya. Berbuat baik, dan semua perbuatan baik ini bisa berbentuk ibadah. Gitu. Maka syarat yang kedua bentuk ibadah itu harus ada perintah dari Allah atau ada perintah dari Rasul Allah. Kenapa harus mengikut sertakan Rasul di situ? Karena Allah itu mengutus Rasul dan Nabi dan Rasulnya untuk menyampaikan apa yang dipesankan oleh Allah kepada mereka. Disuruh sampaikan kepada umat. Maka ketika Rasul atau Nabi menyampaikan perintah dalam bentuk ibadah, maka itu perintah Allah. Kalau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan disebutkan la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi tidak sembarang bicara, tidak sembarang memerintahkan, tidak sembarang menyuruh umatnya, kecuali karena itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasar pada perintah Allah dan perintah Rasulullah, perintah Nabi dan Rasul Allah, kebaikan yang kita lakukan itu bisa berbentuk ibadah. Tapi kalau tidak diperintahkan, jangan dilakukan, ya, jangan dilakukan. Karena setiap perintah itu untuk diwajibkan kepada seorang hamba. Kaidahnya al-amru lil wujub, ya. Semua perintah Allah itu harus dilakukan. Hukumnya wajib dilakukan, gitu. Perintah Allah dan perintah Rasul. Karena siapa yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah juga, gitu. Lalu berikutnya, bentuk ibadah itu akan bernilai sebagai ibadah yang diterima di sisi Allah kalau ada contohnya. Ya, kalau ada contoh dilakukan oleh Nabi, sahabatnya, dan juga umat orang-orang soleh, ya, orang-orang soleh, tabi'in, dan orang-orang soleh setelah mereka. Kalau ada contohnya dan kita lakukan, ini akan terkategori sebagai suatu amal ibadah yang diterima atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ibadah ini kembali kepada niat awalnya, harus dilakukan dengan ikhlas. Jangan sampai kita sudah sementara beribadah dan ikhlas itu diterapkan sebelum melakukan, dan sementara melakukan sampai setelah melakukan harus ikhlas. So selesai. Bagaimana mau ikhlas setelah selesai melakukan ibadah? Kalau sebelum melakukan ibadah, maka semua yang berkaitan dengan apa yang akan menunjang pelaksanaan ibadah itu harus dilakukan dengan ikhlas juga. Orang mau pergi sholat, ibadah ini ibadah mahdhah.
Tapi sholat itu tidak sah kalau tidak pakai baju. Maka menyiapkan baju yang bersih itu bagian daripada hal yang harus kita ikhlas sebelum melakukan ibadah itu. Kita persiapkan hal-hal yang menunjang bisa tercapainya ibadah. Sementara ibadah ini lebih jelas. Sementara sholat sudah takbiratul ihram, harap-harap mungkin imam baca surah pendek. Ternyata tipe imam ada baca surah yang panjang. Ya, mau tidak mau kita harus ikhlaskan diri ikut dalam ibadah itu. Kalau kemudian kita mulai menggerutu dalam hati, nah, gimana ini, tidak gagah ini tipe imam ini, coba imam panjang-panjang begini, belum lagi dia jaga balagu. Kan begitu, so lagunya bukan lagu yang murotal. Justru ada bayati, ini gagah ini. Tipe imam sudah mulai memimpin ibadah sholat, tapi dengan cara seperti itu. Maka tidak ada yang kita harus lakukan kecuali mengikhlaskan. Toh juga mau berlama-lama dia di situ, tetap akan ada akhirnya. Tetap dia sombaruku sebentar, tidak lama sombaruku. Begitu seterusnya diikuti. Ya. Jadi ikhlas di dalam sementara melakukan ibadah. Ada lagi orang yang harus dijaga keikhlasannya bahkan sampai setelah ibadah itu. Bagaimana menjaga keikhlasan setelah ibadah? Tadi orang ada sholat di Pak Imam, baca surah yang panjang sekali. So sakit hati anak itu. Ini keikhlasan itu tidak ada, ya. Ternyata keikhlasannya dia gugurkan dengan bercerita, kemudian bahkan disebutkan dia sakit hati dengan pelaksanaan ibadah itu. Atau ikhlas setelah melakukan ibadah. Tadi malam hampir semalam suntuk ibadah salat tahajud. Pas dalam ibadah itu kehusyuan luar biasa sampai dia meneteskan air mata. Dia tidak akan terjaga keikhlasannya kalau kemudian besok paginya dia dengan bangga ceritakan tentang kejadian semalam. Begitu. Maka itulah kemudian fungsinya kita harus menjaga keikhlasan sebelum, sementara, dan sesudah pelaksanaan ibadah itu. Harus dijaga. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan sudah ikhlas dari awal, sementara pelaksanaannya ternyata dihancurkan atau dihapuskan oleh ria kita setelah melakukan ibadah itu. Bagaimana kalau niatnya untuk memotivasi orang lain, Ustadz? Misalnya begini, saya alhamdulillah sembuh dari penyakit apa begitu karena saya rajin qiyamul lail begitu. Kira-kira boleh atau tidak, Ustadz? Sebenarnya kalau disebutkan niatnya untuk memotivasi orang, ini bagus sebenarnya. Bahkan boleh dan bagus. Tapi ketika sudah menceritakan itu, keikhlasan dengan tidak ikhlas itu sangat tipis sekali. Sedikit saja bergerak hatinya, bangga dengan ketika dipuji, selesai, ya, selesai keikhlasannya. Gitu. Jadi memang paling bagus kalau kita tutup pintu-pintu yang akan mengarahkan kepada kita merasa bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Tapi kalau memotivasi orang lain, memang kita harus boleh karena niatnya untuk memotivasi orang lain agar orang lain juga beribadah yang sama barangkali. Tapi kita harus ekstra menjaganya, jaga betul-betul, jangan sampai kemudian disebutkan, Sanang setiap malam sholat lail, khusyuk ibadah seolah berhadapan dengan Allah. Yang tidak diceritakan begitu saja, barangkali kita tidak bisa menjaga keikhlasan kita, apalagi yang sudah diceritakan. Tapi kalau orang yang sudah terlatih, ibadahnya itu sama seperti angkat air minum segelas kemudian dikasih sama orang lain, dia sudah tidak menganggap bahwa itu adalah sesuatu hal yang patut dibanggakan di hadapan orang-orang lain. Ya, kalau dia sudah merasa saya ini ibadah atau tidak ibadah, bagi saya itu sama saja.
Tidak ada perasaan saya bangga dengan ibadah saya, diceritakan kepada orang atau tidak diceritakan sama saja. Tidak, istilahnya Tidak sudah mengubah tidak. ini Ya. Sudah tidak bergerak hatinya di dalam menjaga keikhlasan, sudah tidak. Barangkali orang seperti ini makomnya sudah boleh memotivasi orang lain dengan ceritakan bagian-bagian dari ibadah yang dilakukan. Dan ketika dilakukan sudah tidak ikhlas, maka Allah mengancam kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita hamba-hamba Allah ini tidak diperintahkan oleh Allah, jangan beribadah kalian kalau ibadahnya tidak ikhlas, ya. Kalau ibadahnya tidak ikhlas, jangan lakukan hal itu. Sebab apa? Sebab keikhlasan yang luntur itu ini akan melunturkan nilai ibadah itu sendiri. Ketika kita sudah ceritakan kepada orang lain, itu sudah masuk pada bab riya. Dan ketika sudah masuk riya, maka riya ini sama dengan orang, tapi barangkali sekarang sudah tidak banyak ditemukan. Seperti kata Nabi, seperti api memakan kayu bakar, gitu. Turia sampai habis, ya, sampai habis itu kayu bakar dimakan oleh api. Nah, seperti itu juga menjaga keikhlasan kita di dalam ibadah. Dan ini sangat penting, ya. Ini sangat penting. Ada banyak bentuk ibadah yang harus kita jaga, ya. Harus kita jaga keikhlasannya. Sebab kalau tidak terjaga keikhlasan ibadah, maka ibadah itu tidak akan ada hasilnya, ya, tidak akan ada hasilnya. Diumpamakan oleh Allah juga di dalam Al-Quran seperti batu keras, batu hitam, batu licin, yang kemudian ibadah orang-orang yang selalu memamerkan ibadahnya itu seperti debu yang ada di batu licin itu. Ketika turun hujan, hilang ya debu-debu. Hilang. Tidak tahu kemana itu, debu-debu itu tidak tahu sudah kemana. Nah, seperti itu pula ibadahnya orang yang selalu yang terbiasa memamerkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, bentuk ibadah ini semakin kita beribadah, semakin kita merunduk di hadapan Allah, semakin kita merendahkan diri di hadapan Allah, semakin kita menyandarkan semua kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin nampak, semakin eksis bahwa betul-betul kita ini adalah hamba Allah. Kalau kita tidak beribadah kepada Allah, maka kita, kalau orang Gorontalo bilang, mohehu alo bilulo alo ea. Ya. Dia sudah mulai memposisikan dirinya bahwa dia tidak perlu beribadah. Kalau sudah tidak perlu beribadah, maka ini hanya kedudukan Sang Pencipta yang tidak butuh apa-apa, bahkan untuk ibadah tidak butuh. Dia yang menciptakan semuanya. Maka orang-orang yang tidak beribadah termasuk, karena ibadah ini luas sekali. Kalau ibadah mahdha iya, bisa kita hitung dengan jari. Tapi kalau ibadah ghairu mahdha, semua kebaikan yang kita lakukan, semua bentuk-bentuk kebaikan, menolong orang, ya, atau menjaga diri sendiri, itu sudah masuk daripada ibadah. Sebab apa? Sebab kita seolah-olah kita di dalam menjaga diri itu, adalah menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kenapa dijaga? Karena ini ini amanah yang diberikan oleh Allah, amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Dan kalau kita tidak jaga, berarti kita tidak menjaga amanah yang diberikan oleh Allah. Masya Allah, Ustaz, kita harus jeda sejenak. Baik. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo.
Ibu-ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan Bu. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Rosita dari Majelis Taklim Pencinta Al-Quran Orobiyatul Adawiyah Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah Pak Ustadz, tadi disampaikan bahwa untuk ibadah itu harus kita punya niat. Bagaimana kita seorang hamba yang ingin beribadah lebih ideal lagi dan tepat sasaran untuk kita ibadah kita, bagaimana agar lebih teratur untuk kita ibadah kepada Allah itu sendiri Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tips agar ibadah lebih terarah Ustadz. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pertanyaan dari Ibu Rosita ya, Masya Allah, dari Majelis Ta'lim Rabi'atul Adawiyah, Al-Quran Rabi'atul Adawiyah. Agar ibadah kita lebih teratur, lebih terarah. Kalau ibadah mahdhah, memang sudah ada jadwalnya, gitu ya. Sholat, sudah ada juknisnya, sudah, Ustaz, ya? sudah ada jadwalnya, sudah terjadwal sedemikian rupa. Kalau sudah tiba waktunya, waktu zuhur, asar, maghrib, isya, kalau itu kita ikuti dengan baik, otomatis sudah terarah, sudah teratur dengan baik. Lalu kemudian ada ibadah yang lainnya, ya istilahnya kalau ibadah mahdhah pasti ada berkaitan dengan waktu dan tempatnya. Dan kemudian kalau ibadah-ibadah yang lainnya, misalnya ibadah kebaikan, ya bentuk kebaikan, mau berbakti, mau sama-sama berbuat baik kepada sesama manusia. Bagaimana agar terarah, agar tepat sasaran, begitu ya. Agar teratur, ya, agar teratur. Tentu kita harus merencanakan, karena ibadah betul-betul akan menjadi penguat eksistensi sebagai seorang hamba. Maka untuk ibadah yang tidak diikat oleh waktu dan tempat, misalnya infak, sedekah, ya, ini kan tidak diikat oleh waktu dan tempat. Kadangkala ada orang yang datang, ya, maka pada saat itu kemudian kita memberikan ibadah. Ada lagi orang yang ingin agar ibadahnya teratur, ya, agar ingin ibadahnya teratur. Maka dia sudah harus rencanakan. Sudah harus rencanakan dalam kehidupannya, misalnya di dalam 1x24 jam itu di luar kegiatan tidurnya, istirahatnya, tidur malam atau tidur siang. Itu sudah diatur sedemikian rupa. Mungkin habis subuh boleh diprogramkan mengaji sejenak, ya, mungkin 1-2 halaman. Setelah itu menunggu waktu untuk ibadah yang berikutnya, misalnya sholat isyraq, ya, kemudian sholat duhanya, ya kan begitu. Ya, jadi sudah diatur memang sedemikian rupa. Tapi kembali lagi, semua walaupun sudah ditata sedemikian rupa, sudah diatur sedemikian rupa, dimasukkan waktu-waktunya dan sebesar apa, sebanyak apa kita melakukannya, itu harus tetap dilaksanakan atas dasar karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala, terjaga keikhlasannya. Mungkin seperti itu Ibu, ya, biar ibadah kita, dan menjaga keikhlasan seperti tadi, sebelum, sementara, dan sesudah pelaksanaan ibadah itu, agar betul-betul ibadah kita, ibadah itu biar tidak banyak-banyak sebenarnya. Konsisten Ustaz, ya. Ya, konsisten itu. Justru Allah sangat suka pada ibadah yang konsisten, ya. Jadi kata Rasulullah SAW, walaupun sedikit tapi terus-menerus, itu Allah lebih suka daripada sesekali buat sesuatu yang luar biasa, ibadahnya besar, pengorbanannya luar biasa juga, ya, tapi hanya sekali, barangkali seumur hidup, sekali setahun. Nah, itu. Jadi terus-menerusnya ibadah yang dilakukan itu, konsisten melakukannya, itu lebih Allah sukai daripada hanya sesekali dilakukan. Maka kalau sudah terjadwal,
Nah itu sudah, insya Allah sudah bisa akan teratur, sudah akan lebih terarah pelaksanaan ibadah. Baik Ustaz, terkait sedekah ya Ustaz ya. Saya pernah membaca sebuah riwayat, barang siapa yang suka meminta-minta atau mengemis, maka di yaumil akhir nanti akan dibangkitkan dalam keadaan wajah tanpa daging. Nah, bagaimana dengan infak kepada pengemis, Ustaz? Karena saya juga pernah dapat wejangan seperti ini. Nggak apa-apa, asal kasih niatnya kepada karena Allah, mau diapakan ya terserah Allah begitu. Kira-kira mana yang lebih afdol, Ustaz? Iya, betul. Jadi di dalam ajaran agama kita memang selalu memotivasi hamba-hamba, selalu memotivasi umat ini untuk merasa diri qanaah, merasa diri cukup, merasa diri kaya. Ada banyak nas yang menganjurkan dan itu motivasinya untuk kita. Ketika kita sudah melakukan ini, maka seolah-olah kita sudah memiliki dunia dan seisinya. Misalnya sholat 2 rakaat fajar, kemudian diikuti dengan menunggu sampai waktu isyraqnya. Itu seolah-olah kita sudah memiliki dunia dan seisinya. Ini motivasi untuk seorang hamba agar merasa diri selalu kaya, selalu tercukupi, bahkan dia qanaah terhadap persoalan dunia ini. Buat apa lagi? Saya mau sholat saja baru melakukan apa yang diperintahkan Nabi, saya sudah punya segalanya, kan begitu. Maka kemudian ada orang-orang seperti ini, insya Allah tidak akan terdorong untuk kalau ada kekurangannya dia meminta-minta. Di dalam ajaran agama kita juga menganjurkan bahwa tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Maka orang-orang menahan diri untuk meminta, ya, meminta. Apalagi kalau meminta untuk istilahnya merasa diri ada uang tapi masih meminta. Barangkali ini yang kena sama apa yang dibaca oleh Ustazah tadi, bahwa ada riwayat yang nanti ada hadisnya. Orang yang suka minta-minta nanti di akhirat nanti bangkit dengan apa yang tampak wajah. Ya, tampak wajah, tampak daging ya, bukan tampak wajah, tampak daging di wajah. Berarti batengkorak begitu. Kemungkinan kalau kita analisa, kemungkinan barangkali itu karena wajahnya itu di dunia dia seolah-olah sudah tidak ada rasa malu lagi di wajahnya. Iya, wajahnya wajah tembok lah begitu. Jadi tidak peduli, yang penting kita dapat doi, dapat uang. Sebaiknya ngasih atau tidak, Ustaz? Sebaiknya ini kan yang tadi itu di sisi orang yang meminta-minta. Kalau di sisi kita sebagai orang yang memberi, kalau kita tahu dia keadaannya sebenarnya, barangkali boleh lebih baik kita menahan diri untuk memberi sama dia. Kalau kita tahu orangnya, cari yang lebih tepat ya, Ustaz. Memang dia ini meminta cuma untuk kasih kaya diri, atau dia barangkali dia meminta kesan, dia mau beli akan minuman dan lain sebagainya, dan kita tahu persis itu, maka sebaiknya jangan. Sebab kita sudah tahu bahwa nanti ini, habis ini dia mau dia mau beli akan data, mau top up akan kemudian dia mau main apa di itu, sudah tahu-tahu seperti itu masih juga kita kasih. Berarti kita seolah-olah memberikan peluang buat dia melakukan maksiat itu. Jadi lebih baik menahan diri. Tapi kalau orang yang datang ini, orang yang kita tidak kenal, kita tidak tahu posisinya, ya sudah, kasih saja kalau ada. Kalau tidak ada, ucapkan ucapan yang baik, ya. Jangan mencela, Ustaz, ya. Itu saja barangkali. Baik. Itu dari posisi kita, ya, yang memberi. Tapi kalau dari posisi dia, ya nanti dia yang akan tanggung. Ya, kan begitu. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu Rosita ya. Ya, selanjutnya silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadiah Harun. Kami dari Takmirul Masjid Al-Hidayah, Dulalo Timur. Ustadz, amalan apa yang bisa dilakukan dalam sebuah perkawinan untuk mempertahankan sebuah rumah tangga bila ditinjau dari segi ibadah? Terima kasih.
Baik. Baik, ibadah dalam rumah tangga Ustadz. Ya, dan itu akan melanggengkan rumah tangga ibu ya. Iya. Insya Allah. Justru, alhamdulillah, masya Allah, ini pertanyaan ibu punya pertanyaan ini itu sudah terjawab sebenarnya. Rumah tangga yang langgeng itu, ya, rumah tangga yang baik itu sakinah mawaddah warahmah itu adalah rumah tangga yang mempraktekkan perintah-perintah Allah. Rumah tangga yang diisi dengan ibadah. Ada sholat jamaah di dalamnya, tipai tua moba imam, timai tua ada moba makmum, kalau ada anak-anak ikut juga makmum, untuk sholat-sholat yang boleh dilakukan berjamaah di rumah, ya. Bagi kalau tipai tua suami, ya kan dia lebih baik dia sholatnya di masjid. Barangkali untuk sholat-sholat sunnah, atau barangkali dia kembali dari masjid kemudian didapati istri dan anak-anak belum sholat, ayo sholat, ya kan gitu. Untuk kemudian diimami lagi, itu juga bagus. Nah, rumah tangga yang dipelihara dengan berbagai macam ibadah, ya, yang diperintahkan Allah, ketaatan kepada Allah, yang diisi dengan sunnah-sunnah Nabi di dalamnya, di dalam rumah, itu akan sangat jauh dari ujian. Sih iya ada, ujian akan tetap ada. Pasti. Tapi ketenangan itu akan dimiliki oleh setiap orang yang ada di dalam anggota rumah tangga itu. Ketenangan, artinya kalau masalah salah paham pasti ada. Masalah di dalam rumah tangga pasti ada. Tapi akan selalu ada dituntun oleh Allah, akan selalu ada jalan keluar yang ditempuh. Gitu. Jadi amalan untuk mengamalkan ajaran agama Islam di dalam rumah tangga ini yang akan menjadi perekat yang memang perekat yang luar biasa. Jadi orang-orang yang paham agama, yang menerapkan agama di dalam rumah itu akan dipelihara. Sebab apa? Sebab rumah yang selalu diisi dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah itu kecuali setan dan jin yang memang tempatnya di rumah itu. Tapi kalau yang dari luar, ya kan ada riwayat begitu mengatakan kalau misalnya kita datang dari luar masuk ke dalam rumah, lalu kemudian menerapkan perintah Allah, memberikan salam, menerapkan perintah Nabi, mengucapkan salam kepada orang yang ada di rumah, dan orang yang ada di rumah juga menjawab salam kita. Maka saat itu kalau ada setan yang baku ikut dengan orang yang dari luar itu, kabur. dia langsung pulang. Bahkan yang setan yang ada di dalam Allah sumpah bilang kapan pulang. Tidak ada tanpa tidur, tanpa istirahat di sini. Orang tidak ada makanan di sini. Kenapa? Orang-orang di dalam rumah ini saling mendoakan satu sama lain, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Nabi dilakukan oleh mereka. Maka setan-setan yang berkeliaran itu tidak mau dekat-dekat dengan rumah seperti itu. Tapi kalau rumah kosong dari amalan-amalan ibadah, ya, tidak, rumah kosong dari bacaan Al-Quran, rumah kosong dari sholat, rumah kosong dari orang yang berpuasa di dalam, rumah kosong dari doa, seperti kuburan. angker itu, kayak kuburan, betul, kayak kuburan, ya, kayak kuburan, angker itu rumah. Sebab apa? Mungkin sota susun DP setan di dalam itu, gitu. Iya. Kecuali karena memang ada setan yang memang di rumah itu, ya. Ada setan yang, tapi kita tidak perlu takut, ya. Jangan sampai terbicara setan di sini. Ibu pulang ke di rumah ada setan di rumah, saya tidak mau masuk rumah. Ya, kita tidak perlu takut sebab kita tidak akan bisa digoda oleh setan, tidak akan bisa diganggu oleh setan selama kita menuhankan Allah. Ya, selama kita merendahkan diri di hadapan Allah, beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah kita gantungkan segala kebutuhan kita. Kita serahkan semua urusan kita kepada Allah. Maka kita tidak akan terganggu atau tidak akan mampan gangguan-gangguan mereka kepada kita. Baru baca bismillah saja, ya. Bismillah, maka dalam riwayat disebutkan la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya, yang ada di langit, yang ada di bumi dan di langit itu tidak akan bisa berbahaya buat kita. Dan itu setan itu mereka tidak bisa melakukan apapun, ya. Bahkan kalau ada misalnya
kita menutup pintu, menutup tempat air, kita tutup dan kita baca bismillah, maka itu tidak akan bisa dibuka oleh setan yang berkeliaran, ya. Karena makhluk yang orang tidak bisa lihat, ya, kan begitu. Maka kita berlindung saja kepada Allah, maka Allah akan melindungi kita. Maka rumah tangga yang selalu dipraktekkan ibadah di dalam rumah itu, insya Allah rumah tangganya terjaga dari hal-hal yang tidak atau dari hal-hal yang merusak rumah tangga itu sendiri. Hingga itu diramaikan rumah itu, dihidupkan rumah itu dengan amalan-amalan agama di dalamnya. Wallahu ta'ala. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Jau dari Majelis Taklim Pencinta Al-Quran Rabiatul Adawiyah. Menarik Ustadz apa yang disampaikan dalam tema tadi, pentingnya ibadah dan ketaatan. Nah, mungkin dalam kasus kita sudah beribadah, kita sudah jalankan perintah Allah yang terbaik dari Rasul, dari ulil amri. Kemudian bagaimana dengan ketaatan? Orang yang sudah menjalankan ibadah tapi dia belum taat. Contohnya seperti kasus dalam masih dia menggunjing orang atau berkata menggibah dan lain sebagainya, seperti itu Pak Ustadz. Nah, bagaimana hukumnya dalam Islam? Saya kira seperti itu dulu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, dijawab setelah jeda. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik Ustadz, menyambung pertanyaan dari Ibu Lili Jau tadi. Sudah ibadah tapi tetap aja maksiat Ustadz. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Summiyal insanu linisyanihi. Disebut manusia itu karena sering lupa. Bukan lagi sering lupa, ada lagi sering tergoda, gitu ya. Ya masih manusia. Ini bukan pernyataan agar manusia itu silakan berbuat buruk. Enggak, bukan. Tapi walaupun kita macam Ibu Lili tadi sampaikan, walaupun sudah berusaha beribadah sedemikian rupa, merendahkan diri di hadapan Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata masih juga sering kepeleset ke gibah, ya. Bahkan barangkali juga ada yang sebut dengan ria juga barangkali gini. Jadi posisi dua kutub yang berlawanan. Dalam posisi lain kita adalah orang yang taat. Namun dalam sisi yang lainnya kita masih sering terjerumus pada hal-hal seperti itu. Maka ibadah ibadah yang dijalankan selama tidak ada hal yang membatalkan ibadah itu, maka dia insya Allah ibadah yang makbul di sisi Allah. Ya. Tidak ada pengaruh ibadah itu, pengaruh maksiat itu kepada ibadah kita, kecuali pengaruh maksiat itu kita akan merasa malas, ya, malas beribadah, malas mengaji, malas sholat, malas. Itu biasanya pengaruh maksiat sampai di situ. Tapi untuk membatalkan ibadah, kecuali kalau maksiatnya itu terkait dengan ibadah yang sementara dilakukan, maka itu akan berpengaruh pada ibadah itu sendiri. Oleh karena itu saya menyampaikan bahwa kalau itu ibadah dilakukan dan tidak ada kaitannya dengan maksiat yang dilakukan oleh kita juga, maka insya Allah ibadahnya tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang yang ada berpuasa,
Ada berpuasa dia Ustadz tapi tidak jaga sholat. Tidak bataraweh misalnya tuh. Berpuasa dia tidak bataraweh. Nah, kan gitu. Ini masih hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, tapi meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah juga itu adalah maksiat sebenarnya. Maka puasanya tetap mendapatkan pahala. Persoalan dia tidak bataraweh, dapat dosa atau tidak, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Terserah dengan keadaan yang dia miliki. Yang jelas dia bermaksiat dengan tidak melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kalau ternyata ini justru maksiat yang jelas-jelas maksiat yang dia lakukan, maka dalam hal ini mestinya dia harus berusaha. Yang jelas ibadahnya iya. Yang jelas tidak terkait dengan, kalau yang tidak terkait dengan maksiat yang dilakukan itu. Maksiat kan hanya mempengaruhi dia, posisi dia, semangat dia untuk beribadah itu akan berkurang kalau selalu melakukan maksiat. Dan dia akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang senilai dengan maksiat itu. Yang bau-bau maksiat dia suka melakukannya. Itu kalau sudah terjerumus kepada maksiat. Tapi kalau dia orang yang terbiasa dengan kebaikan, terbiasa dengan ibadah, insya Allah dia akan ikut taat juga. Karena memang taat ini adalah bagian dari secara umum taat itu dapat dikategorikan sebagai bentuk ibadah juga, ya. Kategorikan sebagai bentuk ibadah. Tapi ibadah pun itu akan bisa dikategorikan sebagai bentuk ketaatan, begitu. Jadi dua terma ibadah, taat ini kalau dia terpisah memang ada nilai masing-masing, toh. Tapi kalau kita kait-kaitkan maka terkait satu sama lain, ya. Ketaatan justru lebih mencakup ibadah itu sendiri. Nah, orang yang taat melakukan kebaikan, taat di dalam ibadah itu bagian daripada ibadah. Nah, taat itu sendiri itu juga bagian daripada ibadah. Maka orang yang sudah melakukan ibadah dan masih melakukan maksiat, maka jangan sampai maksiatnya ini mempengaruhi ibadahnya. Justru maksiat itu perlahan-lahan ditinggalkan, perlahan-lahan. Dan ini begini, biasanya kalau kita melakukan maksiat itu ada semacam peringatan bahwa baik dari dalam hati kita atau situasi dan kondisi, ada dalam hati kita untuk ingin meninggalkan. Dan ketika terbetik dalam hati ingin meninggalkan dan kita abaikan itu, maka suara kebaikan itu akan hilang begitu saja dan kita akan selalu tenggelam di dalam maksiat itu sendiri. Maka ketika ada tanda-tanda seperti itu, ada suara-suara seperti itu dari dalam hati, ada dorongan dari dalam hati seperti itu, kalau segera kita sambut, maka insya Allah itu lama kelamaan kita semacam ada yang memperingatkan kita dari dalam hati kita sendiri, ya. Mungkin dalam istilahnya alarm ilahiyah gitu Ustaz, ya. Baik. Kalau ada sempat dibahas tentang itu, ada titik ya, istilahnya ada titik ketuhanan yang ada di dalam hati, ya, dalam hati, dan dia mengingatkan kebaikan. Kalau kita terjerumus pada keburukan, dia mengingatkan ini buruk, ini tidak baik. Kalau kita abaikan, ya ini sudah tertutup, sudah selesai, ya. Dia akan menjauh, ya. Tapi kalau kita sambut, insya Allah kita akan terbiasa dan seolah-olah selalu ada peringatan, tidak baik ini, maka kita tinggalkan. Baik Ustaz. Dan ada banyak cara untuk menghindari hal-hal itu. Misalnya, sobo bagi bapoli, maka alihkan pembicaraan kepada tema yang tidak ada isi gibahnya, kan begitu. Barangkali seperti itu Ibu Nini, ya, Masya Allah. Baik, insya Allah bisa dipahami Ibu. Ustadz, ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube dari Bapak Adillah Habu. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf tidak sesuai tema. Anak yatim itu tanggung jawab siapa ya Ustadz? Anak yatim. Yatim piatu. Anak yatim piatu. Yatim piatu tentu yang pertama adalah tanggung jawab keluarga pihak bapaknya. Karena yatim piatu boleh saja dia jadi yatim piatu, tapi yang jelas
bapaknya ini pasti punya saudara-saudara. Kalau barangkali tidak punya saudara-saudara, barangkali ada ayahnya, ada kakeknya. Maka anak-anak ini, bagi anak-anak ini, tanggungan dari keluarga pihak bapak, karena mereka yang lebih berhak, gitu. Kalau kemudian tidak ada olodoran, ini, atau ada tapi hidupnya keterbatasan. Gitu, kalau barangkali hidup punya banyak kekurangan juga. Jangankan mau batanggung Pak ente, 4 orang saja setengah mati, kan begitu misalnya toh. Maka kemana ini anak ini? Ya, maka kalau ada anak seperti itu dan keluarganya juga agak kesulitan untuk menampung anak ini, maka yang bertanggung jawab adalah siapa yang diserahi urusan mengurus umat, pemimpin, ya, pemimpin. Misalnya kalau di provinsi ya di Pak Gubernur. Kalau mungkin itu di bawahnya Pak Gubernur, itu kabupaten kota, kabupaten mana dia? Nah, di Pak Bupati atau di Pak Wali Kota. Kalau mungkin turun dari wali kota atau bupati, camat, di kecamatan mana dia? Di Pak Camat, petugas. Pak Camat kalau di kelurahan atau desa, di Pak Lurah, kepala desa. Karena itu memang sudah amanah undang-undang. Ya, dia dipelihara oleh negara. Negara itu siapa? Kan bukan tanah air, bukan itu. So. Yang mengatur negara itu pemerintah. Nah, makanya seperti itu. Jadi tanggung jawab. Kalau tidak ada itu, mereka tidak mengambil bagian itu, tidak mengambil kewajiban itu, maka orang Muslim, ya, jadi orang Muslim itu memiliki kewajiban untuk memperhatikan anak-anak yatim seperti itu. Baik. Insya Allah bisa difahami Bapak Adil Lahabu. Selanjutnya masih di live streaming itu Ustadz dari Lutfiani Az-Zahra. Ustadz, bagaimana cara mengatasi iman yang naik dan turun untuk menjaga ketaatan dalam beribadah? Fluktuasi iman, Ustadz. Baik, bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Iman memang begitu. Memang naik, turun, naik, turun. Yang kita perlu jaga jangan sampai tercabut. Jangan sampai tidak ada iman. Kapan tidak ada iman? Saat kita melakukan kesalahan, saat kita melakukan maksiat. Ketika kita melakukan maksiat, maka iman itu tercabut. Tidak beriman seorang yang beriman saat dia mencuri, misalnya, maka dia tercabut imannya itu. Nah, maka untuk menjaga agar iman ini tidak naik turun, tapi mau dijaga bagaimana? Memang dia naik turun iman kita, ya. Dan iman ini harus dijaga dengan ilmu. Iman ini keyakinan, toh, yakin bahwa kita diawasi oleh Allah. Kalau orang tidak ada ilmunya, dia tidak tahu Allah, dia tiap peduli dia dengan persoalan iman itu. Apa iman? Nah, dia harus diilmui. Jadi menjaga iman agar tetap stabil itu harus ada ilmu yang mendukung tentang keimanan itu. Karena seorang tidak akan bisa beriman kalau dia tidak memiliki pengetahuan, tidak ada ilmunya. Ya. Jadi diilmui. Lalu dirawat keimanan itu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan begitu kita bisa menjaga keimanan kita agar tetap stabil, ya. Jangan sampai bahkan tercabut, bahkan hilang dari ya, insya Allah bermanfaat. Lutfiani Az-Zahra. Kembali lagi ke ibu-ibu yang ada di studio. Masih ada yang ingin bertanya? Iya, silakan. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfa dari Majelis Taklim Pencinta Al-Quran Robiatul Adawiyah Provinsi Gorontalo. Terkait dengan keikhlasannya Pak Ustadz, ada yang membawa-bawa celengan seorang bapak. Ini memang kejadian benar, tapi setiap Jumat diambil itu, hari Jumat, mungkin mau cari berkahnya.
Akan tetapi waktu yang digunakan itu sementara khutbah di masjid. Sementara khutbah di masjid, dia membaca lengan, sehingga itu saya tegur karena laki-laki itu harus wajib kan sholat Jumat di masjid. Jadi saya bilang tidak sholat. Belum sholat, tapi bagaimana saya sepertinya tidak ikhlas ya memberikan, karena sesuai dengan itu semua kegiatan itu bernilai ibadah apapun, biarpun besar dikit itu rasanya tidak ikhlas memberikan, tapi tetap dikasih, tapi ada dalam hati rasa tidak enak. Bagaimana itu Pak? Apakah saya berdosa atau bagaimana? Terima kasih, tapi saya sudah tegur yang mana ini sementara khutbah, Bapak tidak sholat Jumat ya. Masya Allah. Ini memang kejadian benar ya Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab singkat Ustaz. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Celengan masjid, dia mencari untuk celengan masjid, insya Allah dapat pahala. Dan kita memberikannya, tentu kita berikan bukan untuk orang itu. Kita berikan itu untuk masjid. Kalau kemudian ternyata itu uang yang diambil di bawah-bawah celengan kemudian cuma dia ambil, maka itu urusannya. Niat kita adalah untuk membantu menyumbang ke masjid. Tapi biasanya juga pengurus masjid memberikan sekian persen untuk orang yang bawa ini, gitu. Maka kita akan temui di masyarakat itu ada orang yang mengambil profesi itu. Dia cuma mau pergi cari sumbangan untuk masjid, padahal dia tidak sholat, gitu. Jadi kalau ibu berpikir bahwa saya rasanya tidak ikhlas memberikan sumbangan kepada dia, lalu dia tidak sholat. Nah, jadi lebih baik memang kita ikhlaskan saja, karena kita menyumbang itu bukan untuk dia, tapi untuk masjid. Karena kita tahu kotak yang dibawa kotak masjid, gitu. Jadi niat kita untuk masjid yang kotaknya dibawa-bawa itu. Tapi kalau untuk dia, ya kita tidak menyumbang untuk dia. Pengurus masjid yang kemudian akan memberikan sebagian persentase ke dia. Barangkali seperti itu. Tapi kalau untuk diminta untuk pribadi, barangkali kalau ibu merasa ada semacam tidak ikhlas begitu, ya kita pun tetap melakukan hal itu, dan namun dalam kapasitas kita memberikan itu karena Allah, dan itu ada pahalanya ya. Mau dia buat apa itu terserah sama dia. Ya, insya Allah bermanfaat Ibu. Ustaz, kita sudah berada di penghujung acara, mohon memberikan closing statement, ditutup dengan doa Ustaz. Baik, di dalam kesempatan terakhir ini, seorang hamba akan lebih eksis dirinya sebagai seorang hamba yang betul-betul hamba kalau menjalankan yang tadi, ibadah dan ketaatannya. Ini penting untuk memperjelas kedudukan kita sebagai seorang hamba, agar kita juga tidak dinilai sombong, agar kita mendapatkan pertolongan dan bantuan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah, ini adalah ketaatan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ditambah dengan sunnah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang kita tidak pernah menyangka terhadap kehidupan kita. Oleh karena itu, tetap kita jaga sebagai seorang hamba, posisikan diri sebagai seorang hamba dengan mewujudkan ibadah dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, juga termasuk ketaatan kepada ulil amri. Barangkali seperti itu apa yang saya dapat pesankan, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang kita inginkan adalah agar kita diberikan kesehatan, kemudian keberkahan dalam hidup, keberkahan yang ada di dalam kehidupan, di dalam rumah tangga kita, juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Ala kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslihir ra'i war ra'iyya. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
faghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Alhamdulillah. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Thalib Manhia, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Pecinta Al-Quran Rabiatul Adawiyah Provinsi Gorontalo, juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hidayah Kota Gorontalo. Insya Allah sehat selalu ya Bu, amin. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Nita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentera hati, alhamdulillah damai di hati.